Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kedua ayat pertama hingga ayat yang kelima di dalam terjemahan baru yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Demikian bagian firman Tuhan, kiranya kita boleh merenungkan, yang berbahagia adalah mereka yang melakukan. Saudara, apa yang Anda pikirkan ketika ada sebuah kata yaitu kematian? Apa yang ada di benak kita ketika kita berbicara tentang kematian? Wikipedia menulis kematian adalah penghentian secara permanen dan tidak dapat dikembalikan dari semua fungsi biologis yang menopang makhluk hidup. Jadi ketika semua fungsi organ yang ada di dalam makhluk hidup itu tidak berfungsi dan tidak bisa dikembalikan lagi, artinya orang itu mati. KBBI memberikan sebuah arti, yaitu hilang nyawa, tidak hidup, tidak bernyawa. Dan jika berbicara tentang kematian, jika ditinjau dari sudut waktu, kematian adalah mengacu pada saat di mana kehidupan berakhir. Saudara, kematian dapat mengintai siapa saja dan tatkala kematian datang, kita akan mengalami yang namanya sebuah kehilangan yang besar. Kehilangan sebuah relasi, kehilangan sebuah hubungan, kehilangan sebuah cinta, kehilangan yang namanya dukungan. Dan kematian, saudara, tidak pernah membeda-bedakan orang. Kematian akan merenggut kita dari semua lapisan kehidupan kita. Kematian bisa datang ke rumah orang yang kaya, tetapi juga bisa datang ke rumah orang yang miskin. Kematian datang baik bagi orang yang masih muda, remaja, anak-anak, bahkan kita yang seusia progresif pada saat ini, atau juga kita yang sudah tua. Saudara, kematian datang baik kepada orang yang sakit, tetapi juga bisa datang kepada orang yang sehat. Saudara-saudara, kematian datang kepada mereka yang siap menghadapi kematian, tetapi juga akan datang kepada mereka yang tidak siap di dalam menghadapi kematian. Fakta yang harus kita terima adalah kita semua tidak berdaya menahan yang namanya kematian. Maka tidak sedikit orang akan merasa takut ketika berbicara kepada kematian. Saudara, peristiwa lepasnya seseorang dari kematian tentu akan membuat cara pandang hidupnya itu akan juga berubah. Dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami lolos dari maut ataupun hidupnya merasa baik-baik saja. Ketika seseorang selamat misalnya dari musibah kecelakaan yang mengerikan, dan mungkin dia adalah satu-satunya atau beberapa orang yang selamat. Atau seseorang yang sembuh dari penyakit yang kronis. Atau kita semua pernah mengalami yang namanya COVID dan kita lolos dari COVID yang mengerikan. Atau seseorang, saudara, yang kemudian dibebaskan dari eksekusi hukuman mati. Tentu saja orang-orang yang mengalami pengalaman seperti ini akan memiliki cara pandang hidup yang akan berbeda. Saudara-saudara, maka kita juga bisa melihat ada orang-orang tertentu yang tidak bisa menghargai kehidupannya.
Ketika persoalan mulai datang, ketika dia sudah lelah, capek dan tidak sanggup menjalani kehidupan, orang itu mengakhiri hidupnya. Orang itu mengambil jalan pintas. Nah, disinilah saudara sebuah realita yang tidak bisa kita pungkiri bahwa berbicara tentang kematian itu akan membuat kita merenungkan apa itu kehidupan. Saudara, kematian akan menakutkan, tetapi saudara ingat bahwa kita saat ini juga hidup. Kematian akan memikirkan kembali, menata kembali cara berpikir kita, pada akhirnya kita akan mengalami sebuah kematian. Seperti yang Alkitab katakan saudara, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, yang pada awalnya Allah menciptakan sedemikian rupa baiknya. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah, tetapi dosa kemudian masuk. Sehingga manusia saudara terputus relasinya dengan Allah. Kalau saya boleh mengatakan, pada awal penciptaan manusia diciptakan begitu mulianya. Tapi kemudian ketika dia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Engkau debu akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat yang 19. Dosa kemudian menjalar di dalam kehidupan manusia. Keturunan demi keturunan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian mulai pasal 3 sampai dengan pasal ke-11. Kita akan melihat generasi demi generasi. Bukan saja manusia semakin jahat. Tetapi kita melihat yang menarik adalah di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Bahwa Adam dan keturunannya dan semua keturunannya diakhiri dengan kata, pada akhirnya mereka meninggal di dalam usia tertentu. Tapi saudara, yang paling mengerikan sesungguhnya adalah ketika jatuh di dalam dosa, saudara. Bukan saja manusia dan keturunannya akan tunduk kepada hukum kematian, tetapi manusia terpisah dengan Allah. Relasi yang tadinya akrab, saudara, bisa bersama-sama dengan Allah, tinggal bersama Allah, manusia harus terusir. Ini sesuatu yang paling mengerikan. Dan yang lebih mengerikan sesungguhnya adalah kematian yang paling mengerikan di dalam kehidupan manusia adalah kematian kekal. Kematian kekal itu adalah kematian saudara binasa untuk selama-lamanya, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara, pada saat ini sekalipun kita masih hidup, namun fakta yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita, kita adalah orang-orang yang mati. Sekalipun kita masih hidup. Seorang penulis yang bernama John Gerstner pernah mengatakan, saudara, keadaan kita yang penuh dosa ini, seringkali dia kemudian menghubungkan dengan cerita-cerita horor. Disebutkan bahwa orang-orang yang berdosa, yang mengalami keterpisahan dengan Allah, yang sedang menuju kepada kematian kekal, itu tak ubahnya adalah seperti zombie. Zombie adalah sesungguhnya orang yang sudah mati tapi masih bisa berdiri, masih bisa berjalan-jalan. Lalu bagaimana manusia bisa mengatasi kematian kekal ini? Bagaimana manusia kemudian bisa membebaskan dirinya dari kematian yang kekal ini, kebinasaan ini? Sekali lagi Alkitab menyatakan kepada kita, manusia tidak akan pernah bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sekali lagi, manusia pada akhirnya saudara akan mengalami kematian kekal. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri manusia itu sendiri. Justru disinilah kita akan belajar bagaimana Alkitab firman Tuhan menyatakan kepada kita, hanya Allah saja yang bisa menyelesaikan masalah ini. Keselamatan hanya datang dari Allah. Keselamatan adalah berdasar kepada inisiatif Allah. Keselamatan adalah datang melalui caranya Allah. Inilah kita menyebutnya sebagai sebuah anugerah. Karena keselamatan bukan kita yang menentukan caranya. Bukan kita yang memilih dan berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari murka Allah kebinasaan itu. Bukan juga dengan cara-cara yang kita tempuh. Sekali lagi, seperti pelita yang padam, kecenderungan hati manusia selalu menjauh dari Allah. Itu ada di dalam Roma pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara, kita juga melihat
bagaimana Alkitab firman Allah menunjukkan kepada kita khususnya di dalam perjanjian baru. Menyatakan kepada kita kematian yang selalu juga dikontraskan dengan yang namanya kehidupan. Ini yang menarik ketika Tuhan Yesus saudara berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ketika berbicara tentang kematian, perjanjian baru, Yesus sendiri menyatakan selalu kemudian dikontraskan dengan yang namanya kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saudara-saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dari sini kita bisa melihat ketika manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya, Yesus adalah jawaban atas kematian. Yesus adalah jawaban untuk kehidupan kekal sebab ia adalah sumber kehidupan. Kedatangan Kristus telah menjadi jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa. Kristus mati untuk menebus dosa manusia dan Kristus benar-benar mati. Namun pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian. Saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadi berita sukacita, berita Injil bagi saya dan saudara. Yesus juga kemudian menganugerahkan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Sehingga orang yang percaya dapat ikut ambil bagian di dalam kemenangannya atas kematian. Dan akan hidup untuk selama-lamanya di dalam kemuliaan. Sekalipun kita masih hidup saat ini, ketika kita percaya kita akan beroleh kehidupan kekal. Dan memang kita akan mati secara fisik. Tapi kita akan hidup untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Untuk itulah Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus adalah sumber kedua-duanya. Apa maksudnya sumber kedua-duanya? Saudara-saudara, tidak ada kebangkitan orang mati tanpa Kristus. Dan tidak ada kehidupan kekal tanpa Kristus. Melalui Yesus Kristus kuasa mautlah dipatahkan. Dan kita beroleh kehidupan. Saudara, mari kita lihat bagaimana Yesus pada waktu dia hidup. Kehidupan Yesus di bumi. Kematiannya di atas kayu salib. Dan kebangkitannya serta kenaikannya. Itulah caranya Allah untuk melimpahkan kasih karunia-Nya, belas kasihannya kepada saya dan saudara. Tadi saya sudah menyinggung dan mengatakan ketika manusia tidak berdaya, tidak ada harapan. Saudara, satu-satunya jawaban adalah berdasarkan caranya Allah. Berdasarkan metodenya Allah, inisiatif Allah. Dan disinilah Yesus menyatakan kepada saya dan saudara. Kalau kita membaca tadi bagian dari surat Paulus kepada orang-orang di Efesus. Rasul Paulus sesungguhnya kembali ingin mengingatkan orang-orang di Efesus agar mereka menghargai kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sekali lagi, supaya mereka menghargai kehidupan, menghargai anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada mereka. Kenapa? Mengapa itu harus dilakukan oleh orang-orang Efesus? Rasul Paulus menuliskan, karena engkau sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah mati. Engkau adalah orang yang binasa. Tapi engkau ketika memperoleh anugerah keselamatan dalam Kristus, engkau dihidupkan kembali oleh Kristus. Di sisi sebenarnya Paulus ingin mengatakan, kita ini sejatinya adalah orang-orang berdosa. Kita ini sejatinya orang-orang yang sudah mati. Seperti Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Namun oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus kita dihidupkan kembali. Tanpa Kristus, kematian yang terjadi atas kita sesungguhnya kematian yang paling mengerikan. Saudara, jangan pernah berpikir kita mati kemudian selesai.
dan tidak ada apa-apa. Saudara ingat, ketika kita masih berdosa dan kita tidak pernah mengenal Yesus, kematian fisik akan terjadi, tetapi kemudian ada kematian yang sangat mengerikan, yaitu kematian kekal. Kita binasa untuk selama-lamanya dan berada di dalam api murka Allah. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, ini menjadi terbalik. Hari ini saudara diberikan jaminan kehidupan kekal. Tapi saudara akan mati secara fisik. Tapi pada saat mati seketika itu juga saudara sudah berada di dalam kehidupan kekal. Jadi ini yang membedakan saudara. Kalau yang pertama mati, saudara akan mati untuk yang kedua dalam arti mati untuk selama-lamanya. Tetapi saudara di dalam Kristus, ketika kita mati, itu tidak berhenti, tetapi kita akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, keadaan rohani kita sebelum mengenal Kristus, sekali lagi itu sangat mengerikan. Hanya ketika kita berada di dalam terang, itulah yang dapat menyinari betapa dalamnya kegelapan yang telah menyelamatkan kita. Sekali lagi saudara, orang itu baru ngerti terang kalau dia itu ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Orang itu akan ngerti yang namanya kehidupan kalau dia pernah lolos dari yang namanya saudara maut. Ataupun sesuatu yang kritis atas hidupnya yang mungkin pada waktu itu seharusnya dia sudah mati dan meninggal. Atau meninggal. Tapi saudara kemudian dia bisa mengalami ekstra hidup. Orang-orang seperti inilah baru bisa memahami apa itu kehidupan. Tanpa Kristus sesungguhnya kita berada di dalam kematian kekal. Keterpisahan dengan Allah. Yang ngeri itu adalah penghukuman kekal dari Allah. Saudara-saudaraku, saya tertarik ketika di dalam bagian ini saudara-saudara melihat bagaimana Rasul Paulus kemudian membuat sebuah kontras yang luar biasa. Kamu dosa, kamu mati. Kematianmu adalah kekal, tapi kemudian dalam Kristus kamu hidup. Dan kemudian diajak bagaimana kamu yang dihidupkan oleh Kristus menjalani kehidupan baru bersama-sama dengan Kristus. Dan disinilah ketika kita memaknai kasih karunia Allah di dalam Kristus. Kita menyadari kita dihidupkan kembali, kita dipulihkan kembali relasi kita dengan Allah. Sehingga kita bisa masuk untuk mendekat kepada Allah, menikmati persekutuan dengan Allah. Tetapi di zaman ini saudara, saya dan saudara bisa tergelincir ketika kita lebih mengejar kepada pengakuan diri. Secara terus menerus dunia menawarkan betapa hebatnya kita. Betapa pantasnya kita untuk dihargai, diakui, di-appreciate oleh dunia. Saat-saat kita memaknai Jumat Agung, kita perlu diingatkan kembali tentang asal usul kita. Sehingga kita dapat tersadar dan mulai belajar untuk menghargai kehidupan. Sekali lagi saudara, melalui peringatan Jumat Agung ini saya dan saudara diingatkan kembali untuk kembali sadar tentang identitas kita yang sebelum dikenal oleh Kristus. Kita berada di dalam penghukuman kekal. Ayat 5 saudara. Di dalam ayat 5 ini kita juga bisa melihat yang telah dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita dan oleh anugerah kamu diselamatkan. Menghidupkan kita bersama-sama. Memakai kata susopeo, menghidupkan bersama-sama. Ini menunjukkan sebuah perubahan manusia yang seharusnya mati akibat dosa Adam. Namun akan hidup karena konsekuensi dari kebangkitan Kristus. Dari karya Kristus. Maka saudara, kalaupun kita dan pastinya kita semua akan mati secara fisik. Kita akan mati saudara. Kita akan meninggal. Hal itu tidak berarti saudara semuanya selesai. Kematian fisik ini hanyalah babak baru
untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kematian fisik kita adalah babak baru untuk kita menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan. Saudara, melalui kematian Yesus Kristus, Yesus tidak hanya memberikan sebuah kehidupan, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Yesus datang agar kita dapat menjalani hidup sepenuhnya. Menjalani kehidupan dengan penuh bermakna jika orang yang beriman kepada Yesus meninggal. Dalam arti secara jasmani, maka ia akan hidup setelah dia mati. Saudara-saudara, pertanyaan penting yang harus kita jawab pada saat hari ini adalah, apa yang harus saya lakukan setelah saya beroleh kehidupan kekal? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi saya dan saudara. Hidup ini bukan bergulir begitu saja, mengalir begitu saja saudara-saudara. Tapi pikirkan dengan serius. Setelah saya diselamatkan, setelah saya beroleh anugerah keselamatan, seharusnya saya dimurkai, tapi saya kemudian diberikan kesempatan kembali oleh anugerah Allah, memperoleh kehidupan kekal, dan sekarang diberikan anugerah kehidupan untuk menikmati berkat anugerah itu. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah tetap di dalam Efesus pasal yang kedua ini. Saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi saudara, penciptaan baru itu, kelahiran baru itu saudara, menjadi satu modal utama kita. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan sebuah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian ini tentu saja mengacu kepada ayat-ayat sebelumnya bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik dan hebat, tapi diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan karena anugerah. Bukan itu saja, kasih karunia Allah lah yang akan membawa kita kepada kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu membawa kita untuk memberikan satu impact, memberikan sebuah dampak kebenaran Injil melalui hidup kita. Yaitu dengan melakukan yang namanya pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan. Ini artinya saudara, oleh kuasa Roh Kudus, Injil Kristus menghidupkan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang mengubahkan cara pandang kita kepada kehidupan itu sendiri. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita menghidupkan kasih karunia yang ada dalam diri kita untuk memiliki sudut pandang yang benar di dalam Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan membawa kita untuk juga belajar mengasihi Tuhan. Inilah yang dipertanyakan ketika Yesus secara pribadi bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebuah pertanyaan yang mendalam yang hanya bisa dimengerti oleh Petrus dalam relasinya dengan Kristus. Mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita harus menghargai kehidupan. Mengasihi Tuhan artinya saudara-saudara kita menggunakan setiap kesempatan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terpenting adalah mengerjakan agendanya Tuhan. Mengerjakan agendanya Allah. Ini yang seringkali luput dari kita. Kita hidup tetapi seabrek begitu banyak agenda-agenda kita. Kita melayani tetapi agendanya siapa? Kita melakukan semuanya, agendanya siapa yang kita kerjakan? Agendanya siapa yang sedang kita kejar? Saudara, ketika kita diberikan kesempatan hidup pada hari ini, sadar saudara, kematian akan datang kapan saja, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Bisa terjadi kepada siapa saja, tapi pada waktu kita sadar ini hidup adalah anugerah, disitulah kita akan melihat berarti ada agenda Tuhan yang sedang dititipkan kepada kita. Maka untuk bisa mengerti tentang agendanya Tuhan, maka langkah yang pertama yang harus dialami adalah setiap kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tanpa adanya perjumpaan pribadi dengan Yesus, omong kosong kalau kita berbicara untuk memuliakan Tuhan.
Perjumpaan dengan Yesus ini adalah awal perjalanan hidup kita. Dari orang yang dulunya mati. Tapi sekarang orang-orang yang hidup. Sehingga kita dapat menjalani hidup itu. Adalah untuk benar-benar memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sekalipun jalan kita mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tetapi saudara, ketika kita menyadari betapa berharganya kehidupan yang Tuhan boleh berikan, maka kita akan belajar untuk tidak melakukan dosa. Maka pertanyaannya, bagaimana saya bisa hidup bagi Kristus? Yang pertama, saudara, karena kehidupan ini adalah anugerah. Karena hidup kita ini kita merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka gak ada lain saudara belajar untuk mengucap syukur dan belajar untuk meninggikan Tuhan. Ketika hari ini kita bertemu, saudara rasa syukur yang dalam bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk menatap saudara, melihat saudara, berjabat tangan dengan saudara, menikmati Jumat Agung ini, menikmati Paskah. Saudara, itulah ucapan syukur, bukan karena hari ini mau rekreasi kemana, bukan mau pergi kemana, tetapi ucapan syukur itu adalah Tuhan, aku yang orang binasa itu hari ini masih diberikan kesempatan hidup dan menikmati hidup di dalam anugerah-Mu. Ajar kepada aku untuk meninggikan Engkau. Kalau kita belajar dengan cara ini, maka kita akan berjalan dengan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Orang mengucap syukur, saudara tidak akan banyak ngomel, komplain ke sana kemari. Tapi melihat apa yang menjadi agendanya Allah dalam kehidupan kita. Saya pernah mengatakan, kalau memang sesuatu keadaan itu harus kita terima. Terimalah itu di dalam perspektif Injil. Apapun keadaan yang kita rasakan, kita hadapi, saudara, secara pribadi lihatlah itu dari perspektif Injil. Karena dengan demikian kita akan melihat bagaimana syukur itu akan melimpah, sebab kita menyadari Kristus yang mulia pernah datang ke dalam dunia. Dan dia mengalami kehinaan yang sedemikian rupa. Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena saya dan saudara. Kristus harus dikorbankan di atas kayu salib. Dan dia benar-benar mati. Supaya saya yang sesungguhnya mati, kita yang sesungguhnya mati, dapat hidup untuk Tuhan. Saudara, mengucap syukur lebih mudah ketika saya dan saudara mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan? Mengucap syukur sangat mudah ketika kita berekspektasi dan kemudian itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Itu menyenangkan. Tapi ketika dalam perjalanan hidup ini semuanya, saudara, tidak melulu tentang apa yang kita inginkan itu terjadi. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Karena kehidupan itu penuh misteri. Tapi ketika kita berfokus kepada Kristus, belajar untuk meninggikan Kristus, maka kita belajar menata kehidupan. Saya selalu mengatakan maybe it's the last. Mungkin ini terakhir hidup kita. Tapi pada waktu saya melakukan untuk kebenaran firman Tuhan, maka saya akan tetap bersyukur dan bersukacita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana hidup bagi Kristus? Mau gak mau ketika saya yang dulunya mati dihidupkan oleh Kristus, maka saya harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Injil. Melayani Tuhan. Seringkali kita berbicara pelayanan, saudara-saudara. Hati dan motivasi orang yang melayani harus dimurnikan di bawah kaki salib Kristus. Banyak orang kehilangan motivasi yang murni ketika dia melayani. Banyak orang menuntut sana, menuntut sini tentang pelayanan. Tapi semua yang dikerjakan dalam pelayanan itu bukan agendanya Tuhan. Sekalipun itu dipakai pemaknaan Kristen yang namanya pelayanan. Tetapi sesungguhnya saudara, hati kita tidak pernah tertuju kepada yang empunya pelayanan, yaitu Kristus. Ketika Yesus membasuh kaki para muridnya, Yesus bertanya bukan kepada para muridnya, mengertikah kamu apa yang aku lakukan kepadamu? Tahukah kamu apa yang kuperbuat bagimu? Saudara, hati Yesus selalu diberikan kepada orang-orang berdosa. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang tanpa pandang bulu. Dia melayani kepada siapa saja. Karena Yesus melihat semua orang adalah berdosa.
Tapi seringkali kita ketika berbicara pelayanan ini menjadi ruwet. Ada orang yang mengatakan, sudah bingung dengan pelayanan. Gak ada gairah, gak ada yang dorong pelayanan. Pertanyaan saya sederhana, yuk melayani buat siapa? Kalau kita melakukan untuk manusia, untuk organisasi, engkau akan kecewa, engkau akan marah. Karena mungkin kita gak mendapat apresiasi, kita gak mendapat support dan dukungan. Tapi ketika kita melayani karena Kristus, itu ceritanya lain. Sebab yang kita kerjakan adalah Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seseorang. Ngobrol. Orang yang sederhana. Saudara-saudara, ketika saya ngobrol, saya tanya satu hal. Menurut Bapak, kenapa ya orang itu gak mau melayani Tuhan? Saudara, kalau saya berhadapan misalnya dengan yang sudah tahu teologi, yang sudah sering PA, ikut komsel, yang sering kali diskusi teologi, saya gak akan kaget saudara jawaban orang-orang yang sudah mengerti secara teologi ya. Saya gak akan kaget. Tapi saudara, ketika saya tanya ini, orang itu menjawab yang kemudian saya tulis saudara. Saya tulis di HP saya apa yang dia sharingkan. Kira-kira kenapa orang itu tidak mau untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan? Dia menjawabnya apa? Karena hatinya belum disentuh oleh Yesus. Kalimatnya cuma itu. Maksudnya gimana? Iya Pak Gianto. Kalau hati orang itu walaupun dia teologinya tinggi, dia tahu seringkali ikut seminar, ceramah kekristenan, teologi ini, teologi itu. Dia ngerti semuanya. Tetapi Pak Gianto kalau hatinya gak pernah disentuh oleh Kristus, dia gak akan pernah mengerti. Saya ketika dia berbicara itu, saya langsung dek dan mengatakan. Orang awam saya mengatakan bisa menjawab sesuatu yang paling simpel di dalam hidup. Ketimbang saya yang tahu teologi, jawabannya pasti teologi, saudara. Saya dan saudara pasti juga ngerti. Kenapa saudara tidak mau menjadi saksi, melayani? Saudara, ini sesuatu yang menjadi pergumulan karena mungkin hati kita nggak disentuh. Belum tersentuh, apakah saya yang harus menyentuh hati saudara? Apakah saya yang harus mengajak saudara? Berarti saya yang lebih daripada Tuhan, bukan? Kalau saudara mau berarti karena saudara sungkan sama saya melebihi daripada Tuhan. Pernahkah saudara memikirkan kalau Allah benar-benar menyentuh hatimu, apa kamu gak ngeri? Apa kita gak takut kalau Allah sendiri yang menjewer kita? Kalau Allah sendiri yang berbicara kepada kita, gak ngeri? Saudara lihat. Hidup bagi Kristus adalah mempersembahkan diri kepada Kristus. Persembahan hidup. Ketika orang itu melanjutkan kata, bukankah Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang. Ketika kita menjadi garam, ketika memberikan sedikit rasa asin, tapi rasa asin itu dirasakan oleh orang lain, itulah yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi, sedikit rasa asin tapi bisa dirasakan bahwa itu asin, itu memuliakan Tuhan. Sedikit terang, sekecil apapun terang yang kita keluarkan dari hidup kita, kalau itu bisa menerangi buat orang lain, itu memuliakan Tuhan. Oh saudara, kita terlalu berlebih bukan? Orientasi kita adalah besar supaya kita juga dimuliakan. Tapi Kristus mengatakan kamu garam, berikan rasa asin. Ketika orang mencicipi itu asin. Ketika orang melihat bahwa sekelilingnya gelap tapi ada terang dalam diri kita sekecil apapun, itulah yang memuliakan Tuhan. Itu hidup bagi Kristus. Saudara, ini yang harus dimaknai ketika kita dalam Jumat Agung. Berapa banyak sih waktu yang kita miliki? Di sini yang terakhir saya ingin mengatakan, fokuslah kepada Injil. Bukan kepada personal, bukan kepada orang. Fokuslah kepada Injil, setialah sampai akhir.
sampai akhir nafas kita, setialah kepada Kristus. Karena Kristus sudah setia. Kristus sudah menyerahkan nyawanya dan mengatakan, sudah selesai, genaplah karya penebusan itu bagi saya dan saudara. Penebusan dosa itu terjadi ketika Yesus mengatakan, sudah genap, sudah selesai. Dan saat dia bangkit pada hari yang ketiga, itulah jaminan kemenangan untuk kita bersama-sama menjalani anugerah kehidupan ini sampai akhir dengan setia. Saudara, memang gak gampang loh menjalani jadi anak Tuhan sampai setia sampai akhir. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan gak gampang, saudara. Ini butuh pertolongan dan belas kasih daripada Tuhan sendiri. Makanya setiap hari kita harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Kalau enggak, saudara, kita akan jatuh. Tapi pada waktu kita jatuh, kita kembali dan tidak mengulangi kejatuhan yang sama. Kita gak mungkin masuk pada lubang yang sama lagi. Saudara, sekalipun sulit perjalanan hidup kita, tetapi tetap fokus kita untuk setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Bukan mengejar prestasi kita, kebanggaan kita, penghormatan kita. Bukan. Sampai akhir untuk agendanya Tuhan. Kalau memang Tuhan udah mengendaki kita nggak lagi di sini, ya nggak apa-apa. Tuhan punya agenda yang lain. Ketika kita mungkin nggak bisa mengerjakan ini, saudara, kalau memang itu sudah selesai, ya udah, nggak apa-apa. Tuhan pasti punya agenda yang lain untuk kita kerjakan. Maka sedikit memberi asin kalau itu dirasakan buat orang lain. Sedikit memberi terang kalau itu bisa memberi pencerahan kepada orang lain. Itu adalah hidup bagi Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sekalipun saudara hari ini kita mengalami banyak pergumulan. Setialah sampai akhir. Kiranya melalui pemaknaan Jumat Agung ini membawa kita. Sesungguhnya kita yang sudah mati. Kematian yang mengerikan itu telah dilepaskan dari kita. Dan kita akan beroleh kehidupan kekal. Sekalipun kita harus mengalami sebuah kematian. Tapi kita akan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa.